Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas. Pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 Bian, ke-12 Toba, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang ditutup di harga 1.300 menguat tipis 0,38%. Kalau dilihat data transaksi asing itu net buy. Kalau di broker semuanya Indi diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya, Indi masih sideways aja nih. Seminggu kemarin pun sideways, belum ada tarikan. Perkiraan saya ada tarikan, ternyata belum ya. Tapi kondisi sekarang wait and see dulu lah. Walaupun harga batu bara itu ditutup menguat, tapi sangat tipis, cuma 0,07% ya. Jadi naiknya berapa tuh? 0,10 poin. Jadi belum lah. Rawan nih. Kecuali memang ada buying power. Lihatlah nanti Senin ya. Kalau memang ada buying power, makan kanan, ya ikutan juga. Cuman ya itu. Karena melihat ISG-nya ada potensi bisa koreksi. Jadi mungkin minggu depan bisa dibuang dulu ya. Tapi disclaimer ya. Ini baru analisa. Kembali ke masing-masing. Jangan ditelan mentah-mentah. Itu aja untuk Indi. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, nah ini bagus sebenarnya ya. Kenapa bagus? Dia sudah membentuk swing atau koreksi sedikit. Tapi kalaupun minggu depan masih koreksi itu sebenarnya nggak masalah. Ya kalau melihat kondisi sekarang ya 1250 lah. Kalaupun koreksi ke area itu tuh masih oke lah. Bapak Ibu masih boleh hot lah. Jadi satu candle lagi mungkin baru minggu depannya digas. Kita lihat aja nanti. India dan ya ini analisa saya tadi mah. Nah ini sudah time frame weekly-nya ya sama. Jadi kalau ada buangan 1250, coba 1250. Ya itu ya 1250 maksimal koreksinya, malah kesempatan Bapak Ibu dapat harga murah. Kita lihat nanti ke depannya. Untuk Indi itu aja, Indi lebih ke wait and see. Lanjut ada Adro yang ditutup dengan 2830 terkoreksi 1,04%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Adro didistribusi. Langsung saja ke tekniknya, Adro ini wajar sebenarnya dia tuh kepentok resisten 2930. Jadi ngumpulin tenaga dulu lah. Turun dulu, kemungkinan besar sih koreksi dulu lah. Jadi kalau mau incar Adro nih di bawah aja. Memang candle hari Jumat tuh doji. Cuman kita belum tahu pasti nih gimana kondisi ISG. Kalau memang ISG-nya ternyata rebound lanjutan, bisa aja Adro ini nanti rebound. Cuman beli harga sekarang tuh harga tanggung. Kalau mau stop loss tipis, takutnya tiba-tiba habis stop loss rebound lagi. Memang idealnya ya stop lossnya di bawah 2700. Karena itu ada neckline double. Nah itu double top ya. Jadi kalau jebol itu ya turun. Tapi pandangan saya nggak akan terjadi double top. Karena ISG potensi jalan, potensi arah. Karena ISG potensi arahnya itu bullish. Nah, jadi kita lihat di mana kira-kira entry yang menarik. Apakah di 2800 atau 2700-an? Ya, nanti kita lihat 1-2 hari ke depan atau minggu depan untuk Adro. Saat ini kalau saya lebih ke wait and see. Agak nanggung harganya. Lanjut, ada DMR yang ditutup di harga 1350 terkoreksi 0,73%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya ADMR di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, ADMR masih sideways. Cuman nggak enak nih pakai. Langsung saja katanya ADMR masih sideways. Mudah-mudahan lah nggak jebol 1300 ya. Harapan saya sih minggu depan tuh bisa tembus 1400. Tapi apa yang menjadi sentimennya? Apakah ISG bullish atau harga batu bara naik atau laporan keuangan? Pokoknya lihat aja nih. Ini kan terlihat dia dari 2 minggu yang lalu atau dari awal Juli selalu mempertahankan EMA 200-nya. Itu yang perlu Bapak Ibu hati-hati. Kalau sampai jebol 1300. Tandanya lemah. Jadi butuh konfirmasi lah minggu depan. Saya masih punya nih ADMR masih hot. Ya mudah-mudahan gak stop loss lah. Karena saya akan stop loss kalau dia jebol 1300 untuk ADMR. Lebih ke wait and see saat ini. Ya. Lihat kondisi Senin aja. Kalau memang Senin ada buying power, ISG ada arahnya bullish, arah atas ya sikat aja, beli aja. Jangan terlalu nawar bawah untuk ADMR. Itu aja. Lanjut ada PTBA yang ditutup di harga 2530 terkoreksi 0,78%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya PTBA di distribusi. Langsung saja katanya PTBA masih sideways juga ya. Jadi ini wait and see nih. Market kayaknya wait and see. Minggu depan belum tahu nih. Apakah dibuang dulu atau langsung naik. Kita lihat aja respon market terhadap ISG. Kalau ISG-nya ke trigger turun ya
2.400. Jadi yang punya dari bawah siap-siap TP ya. TP dulu nanti buyback di bawah. Karena kalau dia ini koreksi minggu depan itu bisa sampai 2.500-an lagi. Dan anggap aja beli di 2.400 ya. 2.410 sekarang kan floating profit berapa tuh? 4,8%. Sisakanlah 2%. Jadi pasang auto stop loss di 2%. Kalau kecantol sentuh ya udah rezekinya segitu. Jangan nyesel tahu gitu. Saya TP-nya di atas kalau tahu dia koreksi. Semua orang juga seperti itu. Kalau tahu ya maunya TP di atas ya. Itu cara market mengganggu psikologis ya. Nah, gimana caranya kita biar nggak keganggu psikologis? Kita punya sistem trading. Kalaupun harus TP gara-gara berharap profit besar, misalnya ya sudah profit 4,89%, kayaknya nih naik. Kalau turun ya udahlah saya TP seadanya, misalnya 2% atau 3% ya udah. Nanti cari lagi atau lihat lagi PTBA, kalau memang oke beli lagi. Gitu aja. Ya, fokus ke konsisten dalam menjalankan trading plan, disiplin dan fokus kepada pertumbuhan portfolio. Jangan cuma melihat floating profit, persentase, maunya yang besar-besar 20-30%. Semua orang juga mau, tapi kalau memang sahamnya nggak mendukung ya jangan di hot. Atau memang kalau Bapak Ibu tahu hitung-hitungan fundamental ya boleh di hot, walaupun awalnya profit 5%, balik minus 2%, habis itu naik 1%, ya dikocok-kocok di situ-situ aja ya Bapak Ibu tetap hot silahkan ya, karena tahu fundamental. Oh ini nanti kan harga wajarnya misalnya PTBA, tapi ini disclaimer ya, ini misalnya harga wajarnya di 4.000. Ini harga wajarnya di 4.000 bisa naik 30-40% lagi. Saya hot aja lah. Tapi kan itu butuh waktu, time frame. Sabar nggak Bapak Ibu? Yakin nggak? Conviction nggak dengan analisa fundamental? Kalau oke ya sabar. Karena setiap strategi itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya, kalau seperti saya orang yang nggak sabaran ya. Jadi ya bagi saya kalau dapat 5-10%, 15% atau kalau bisa follow the trend profit lebarnya boleh saya hot ya saya hot. Itu ya untuk PTBA saat ini lebih ke wait and see dulu. Lanjut ada ITMG yang ditutup di 25.500 terkoreksi menguat 0,9%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya ITMG diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. ITMG bagus gak? Bagus. Swing low? Iya. Nah ini Bapak Ibu perhatikan dia turun dengan volume kecil. Ya wajar karena Bapak Ibu perhatikan juga dia tuh naik dari 23.500 sampai 26.000 tuh naik 10% dengan 4 candle ya. Kalau Bapak Ibu join di YouTube komunitas Borneo Trader tuh salah satunya ada ITMG itu waktu masih di 26 Juli. Kalau Bapak Ibu ada nonton tuh ada saya suruh pilih salah satunya ITMG selain PTBA. Ingat itu kalau ada yang join ya selamat Bapak Ibu profit. Kalau di saham batubara ya saya bilang pilihannya PTBA atau ITMG atau UNTR. Nah seperti itu. Jadi untuk ITMG saat ini kalau melihat pandangannya dia akan retest trendline downtrendnya ini dulu sekitaran 24.800. Jadi kalaupun merah besok malah kesempatan Bapak Ibu dapat harga murah. Karena pandangannya seperti ini. Bisa jadi pola pattern flag dan siap-siap break 26.000. Targetnya ya seperti tiangnya ini 28.000. Mudah-mudahan lah bisa ya. Tapi yang penting kalau Bapak Ibu dapat di bawah 25.200 ya dapat 4% dengan risk cuman 2% ya masih masuk. Trading cepet juga bisa. Trading cepet bukannya 1 menit 1 jam ya, tapi bisa 1 hari atau trading swing pendek 3 hari 2 hari ya, menyesuaikan lah. Itu untuk ITMG kalau pandangan saya menarik kalau dia ada lanjut koreksi, malah kesempatan dapat harga murah untuk ITMG. Lanjut ada UNTR yang ditutup di harga 23.500 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya UNTR diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. UNTR nih hampir mirip dengan ITMG ya. Jadi UNTR tunggu turunin aja. Kalau saya agak nawar lebih bawah. Siapa tahu ESG-nya cukup dalam turunannya ya. Jadi 22.800 ya. Jadi 1-2 candle pun koreksi nggak masalah. Karena dia ini kan baru mencoba retest EMA 200 gagal wajar. Karena uji EMA 200 tuh nggak bisa dalam 1-2 kali ya. Bisa 3-4 kali, 5 kali, 6 kali baru tembus. Tapi
pandangan saya bulan ini ada potensi nembus kalau nggak awal bulan Agustus nanti. Jadi kalau dia ada koreksi ke 22.800, 23.000 tuh menarik. Ya, koreksi 2%, 3% tuh menarik spekulasi baik. Kemungkinan besar. Swing low maksimalnya tuh di 22.800, 22.700. Kita lihat nanti. Untuk UNTR. Lanjut. Ada Doit yang ditutup dengan 640 menguat 1,58%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Doit diakumulasi. Langsung saja kayaknya Doit ada akumulasi dari Indo Premier PD. Tapi waduh lambat ya. Naiknya seperti lilin ya. Nah ini contohnya. Habis itu ada balasan. Ada potensi membalas nggak? Ada potensi ini. Kalau pandangan saya nih 1, 2, 3, 4, 5. Sudah wave 5 udah tercapai nih kayaknya wave 5-nya. Udah hati-hati nih 650. Bisa digas lagi ya. Tergantung rencana bandarnya seperti apa. Cuman kalau Bapak Ibu beli harga pucuk sekarang itu pertimbangannya apa? Coba kasih satu alasan boleh ditulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi pandangan yang lain. Mungkin ya dia kan pasti naik lagi. Nah mungkin. Tapi Bapak Ibu hitung aja. Dari terdekat waktu dia breakout nih 550 tuh udah naik 18%, 15% ya. 13%. Apalagi yang dari bawah pas dia membentuk swing low udah naik 27%. Bapak Ibu mau beli di pucuk. Tapi gimana kalau dia naik terus? Tuh kan bilangnya pucuk, ternyata ada lebih bisa tinggi kenaikannya. Ya tergantung Bapak Ibu kalau minat ya. Cuman kalau saya lebih wait and see lah. Saya anggap saya ketinggalan. Mending cari PTBA, ITMG, UNTR atau BSSR, ABMM. Nantilah kita lihat ABMM tuh. Ya kalau ini ya ini resisten cukup kuat. Kalau menurut saya dia akan koreksi dulu, baru ngegas lagi ya. Koreksi dulu. Kalau mau beli di 600 sampai 570 lah kalau berminat untuk Doit ya, wait and see. Lanjut ada Harum yang ditutup di 1260 menguat 2,85%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Harum diakumulasi. Nah, Harum ada akumulasi nih, cuman mampu nggak narik. Langsung saja ke tekniknya, Harum cukup bagus, volume juga meningkat, ada big akumulasi. Bapak Ibu sekarang bisa pakai supportnya 1200. Itu mestinya dijaga dan neckline-nya itu 1300. Kalaupun ternyata belum saatnya naik, minggu depan itu sideways. Range-nya resisten 1300, support 1200. Kita lihat nanti. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Trennya mestinya masih ke atas. Ya, jelek-jeleknya sideways dulu baru bangkit naik. Kita lihat nanti. Untuk Harum ya. Menarik gak Harum? Harum menarik. Tinggal tunggu di mana bisa entry. Kalau bisa nawar lah. Kalau dikasih di bawah 1240 tuh menarik. Sampai 1200 untuk Harum. Lanjut. Ada BSSR yang ditutup di 4060. Menguat 0,49%. Kalau dilihat data asing net buy. Kalau dibongkar semuanya BSSR di distribusi. Aduh BSSR transaksinya kecil ya. Cuman 2 miliar ya. Kecil nih. Tapi menarik. Kalau pandangan saya untuk BSSR juga sinyalnya bagus. Memang dari banda detektor netral. Dan ya cukup bagus lah. Tapi aduh harga belinya lagi ya. Nggak masalah sebenarnya ya. Cut loss-nya aja yang cukup dalam kalau sekarang. Ya 5% ideal lah. Di bawah 3.880. Pokoknya di bawah EMA 200 buang aja. Targetnya kalau jalan 4.200 itu minimal. Dan ya 4.800 kalau melihat historinya itu ada resisten yang kuat dari semenjak September 2023 itu potensi arah BSSR tahun ini ya. Itu aja. Kalau berminat BSSR simpan sampai akhir tahun menurut saya menarik. Tinggal kalau koreksi gimana strategi average down-nya aja. Kalau bingung cara average down bisa tonton video komunitas YouTube Borneo Trader, pilih Pro Trader. Di situ ada cara average down dan tahu berapa kali bisa average down. Dan itu aman khusus saham berfundamental bagus. Dan kalau Bapak Ibu menggunakan strategi Pro Trader yang ada di komunitas YouTube Borneo Trader itu minimal Bapak Ibu tuh kondisi sekarang tuh bisa dapat 10%, 15%. Pakai aja itu cara average down-nya. Tapi khusus fundamental bagus ya. Itu aja untuk BSSR saat ini. Lanjut. Ada ABMM yang ditutup di 3.710 menguat 0,54%. Kalau dilihat data asing net sell. Kalau dibongkar semuanya ABMM diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya. ABMM nih bagus di atas EMA 200-nya. Sideways-nya juga bagus. Volume juga bagus. Meningkat. MACD bagus.
Tapi ya takutnya tiba-tiba kena buang aja. Tapi kalau Bapak Ibu mau kumpul sampai akhir tahun, harga sekarang ideal. Gap dividen juga sudah dekat lagi ditutup. Jadi gap dividen itu nggak masalah. Kenapa? Dia 3 hari 4 hari aja habis bagi dividen langsung hampir nutup. Jadi itu bukan masalah lagi. Sangat mungkin ditutupnya. Tinggal nunggu waktu aja. Tembus 4.200 tuh 5.000 minimal. Ya bisa all time high dia tahun ini. Sektornya menarik. Sahabat saudara, oke. Bahkan nih target pola ascending triangle-nya ini bisa sampai 5.600. Jadi dari harga sekarang tuh bisa dikatakan ya oke. Ini kalau nggak salah satu portofolio terbesarnya Pak Loh Keng Hong. Ya, tapi ya kita lihat lah nanti. Ya, pokoknya Bapak Ibu kalau mau pakai stop loss di bawah 3.400 sudah. Nggak nyampe 20% kan. Paling 13 apa 12%. Nah 10% aja udahlah. Nekat. Minimalnya sama dengan 13% dan 33% dan bahkan bisa 53%. Tapi itu time frame-nya lebih lama. Sabar nggak Bapak Ibu nunggu? Itu aja. Kalau tren jangka pendeknya itu sebenarnya menarik. Cuman lihat Senin lah kita lihat. Mampu nggak tembus 3.800? Atau malah kena buang dia Senin. Pokoknya Senin kalau break 3.800 bisa serius naik ABMM. Kita lihat untuk ABMM. Lanjut. Ada Bian yang ditutup di harga 18.350 terkoreksi 1,6%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker resminya Bian ada akumulasi. Tapi Bian kembali sepi ya. Nih 4 miliar. Lumayan lah. 4 miliar tuh. Ya bisa dikatakan tetap sepi lah. Sekelas Bian. Langsung saja katanya Bian. Tunggu bawah. Ya. Dia baru bagi dividen. Dividennya tapi kecil. 3%an ya. Gak nyampe ya. Nggak nyampe 3%, nih 1% pun nggak nyampe kan. 1% itu berapa? 200 poin ya. Jadi saat ini wait and see dulu. Kalau mau nawar bawah 18.000 sampai 17.500. Kalau mau beli. Bian bagus nggak? Kalau pandangan saya bagus, teknikalnya bagus. Jadi 18.000 harusnya dijaga sampai 17.600. Itu area beli kalau Bapak Ibu tertarik untuk Bian. Itu aja. Lanjut ada Toba yang ditutup di harga 240. Menguat 1,69%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Toba di distribusi. Langsung saja ketentuannya Toba bagus. Ya cuman sekarang dia di resisten. Kondisi sekarang menarik Toba. Ya. Kalau di grup Net Trader tuh udah beli Toba dari 228 sampai 232. Sekarang floating profit baru 2,5 apa sampai 3%. Jadi kalau dia tembus 250-nya menarik. Minggu depan kita lihat. Kalau tembus oke, mematahkan tren downtrend, targetnya EMA 200 minimal 270 280 minggu depan. Ya, kalau sekarang Bapak Ibu ya supportnya memang jauh 230 224. Ya, tergantung Bapak Ibu bagaimana menghandle atau bagaimana strateginya kalau minat beli Toba. Trennya bagus nggak? Bagus. MACD juga mengarah ke atas, Barcat Detorsion juga meningkat. Itu aja untuk Toba. Lanjut saham terakhir ada KKGI yang ditutup terkoreksi 2,8% ke harga 505. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya KKGI di distribusi. Langsung saja ke tekniknya KKGI lagi sideways. Kecil kemungkinan kalau jebol 474. Jadi kalau ada koreksi ke area 486, 485, 480 itu kesempatan beli. Pokoknya koreksi beli. Kalau ke bawah EMA 200 mungkin nggak? Dekat-dekat EMA? Sepertinya nggak. Ya palingan 474 itu maksimal turunannya dan kemungkinan besar juga minggu depan misalnya ISG-nya ternyata koreksi dan sideways, KKGI sideways. Sideways-nya di atas 474, resistennya 530. Tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Ya, menarik nggak masih KKGI? KKGI masih menarik. Kalau pandangan saya ini masih dalam proses web 3. Ya, web 3 tuh harusnya sentuh minimal 600. Jadi ada prosesnya saat ini. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, atau pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.